Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget, bahkan lebih penting daripada punya mobil sport mewah, yaitu memastikan mobil kesayangan kita siap diajak jalan-jalan tanpa masalah. Bayangkan lagi seru-serunya nyetir di jalan tol, tiba-tiba mobil mogok. Malu banget kan? Nah, biar nggak kejadian kayak gitu, kita perlu cek rutin sebelum nyetir. Tenang, ini gampang banget kok, kayak mastiin gebetan lagi senang sebelum diajak jalan. Jadi langsung aja, kita mulai kita lihat benin mesin mobil. Siap frame the day. Pertama, kita cek aki mobil dulu. Ini langkah pertama yang sangat penting. Aki itu kayak sumber tenaga mobil, kayak kopi pagi hari buat saya. Tanpa aki, mobil nggak akan bisa nyala. Tanpa aki yang bagus, mobil cuma jadi besi rongsokan. Bayangkan, mobil keren tapi nggak bisa jalan. Pertama, pastikan voltase aki masih bagus. Ini bisa dicek dengan alat yang namanya voltmeter. Pakai voltmeter untuk ngeceknya. Atau kalau mau lebih praktis, minta tolong bengkel langganan aja. Selanjutnya, lihat terminal aki. Terminal yang kotor bisa menghambat aliran listrik. Bersihkan kotoran putih yang nempel pakai sikat kawat dan pastikan penjepitnya terpasang kuat. Kotoran ini bisa mengganggu koneksi listrik. Ingat, kalau longgar sedikit aja, bisa berabe urusannya. Koneksi yang longgar bisa bikin mobil nggak nyala. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa air aki. Ini sering dilupakan, padahal penting banget. Cek ketinggiannya dan tambahin air aki kalau kurang. Air aki yang cukup penting untuk menjaga performa aki. Air aki yang cukup bikin aki awet dan nggak gampang rusak. Ini bisa menghemat biaya perbaikan. Ingat, aki rusak bisa bikin komponen lain ikutan rusak, dan itu artinya keluar uang lagi. Jangan sampai hal ini terjadi. Jadi, pastikan aki sehat walafiat sebelum tancap gas. Aki yang sehat bikin perjalanan lebih aman. Jangan sampai mobil mogok di jalan cuma gara-gara aki bermasalah. Faraki secing route the suit. Setelah aki oke, kita lanjut ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu oli. Oli adalah komponen vital yang sering kali diabaikan. Oli itu kayak darah buat mobil. Tanpa oli, mesin nggak bisa berfungsi dengan baik. Coba bayangin badan kita tanpa darah pasti lemas dan nggak berdaya kan? Begitu juga dengan mobil tanpa oli yang cukup. Pertama, cek level oli mesin pakai dipstick. Ini langkah awal yang sangat penting. Pastikan oli ada di antara tanda minimum dan maksimum. Jangan sampai kurang atau berlebih. Kalau kurang, tambahin oli dengan jenis yang sesuai sama mobil kalian. Jangan sampai salah ya. Pilih oli yang direkomendasikan oleh pabrikan. Selanjutnya jangan lupa oli transmisi dan gardan. Keduanya juga sangat penting. Walaupun sering dilupain, oli ini penting banget buat jaga performa mobil. Tanpa oli yang baik, transmisi dan gardan bisa cepat rusak. Pastikan level dan kondisi oli dalam keadaan bagus. Oli yang kotor atau kurang bisa menyebabkan masalah serius. Ingat, oli yang bagus dan terawat bikin mesin mobil awet dan terhindar dari kerusakan. Perawatan rutin adalah kunci. Jangan sampai keluar uang banyak cuma gara-gara malas ganti oli. Ganti oli secara teratur untuk menjaga kesehatan mobil kalian. Sekarang kita bahas soal kenyamanan nyetir. Pernah lewat jalan rusak dan terasa kayak dilempar dari kursi? Nah, itu tandanya shock absorber mobil kalian masalah. Shock absorber atau peredam kejut gunanya buat redam guncangan waktu lewat jak rata. Shock absorber rusak bikin mobil goyang dan gak stabil, apalagi waktu ngebut. Buat ngeceknya, tekan badan mobil di atas roda dengan kuat. Kalau balik ke posisi awal dengan cepat dan gak goyang, berarti shock absorber masih bagus. Kalau enggak, segera ganti. Ingat, shock absorber yang bagus bikin perjalanan lebih nyaman dan aman, apalagi di jalanan Indonesia yang banyak lubangnya. Bab 4, filter udara. Biarkan mesin bernafas lega. Setelah nyaman, sekarang kita pastikan mesin mobil bisa bernafas dengan lega. Caranya? Dengan cek filter udara. Filter udara gunanya buat saring udara yang masuk ke ruang bakar mesin. Udara bersih bikin pembakaran lebih sempurna dan performa mesin lebih optimal. Buat ngeceknya gampang, buka kotak filter udara dan lihat kondisinya. Kalau filter udara kotor dan penuh debu, langsung ganti baru. Ingat, filter on the chip yang bersih miskin mobil lebih alasan hemat banyak. Cuain miskin mobil 9 tons, kafafut, sir. Bab 5, filter oli dan AC, kebersihan. Sebagian dari kesehatan mobil. Masih tentang kebersihan, sekarang kita bahas filter oli dan AC.
Keduanya sama pentingnya kayak filter udara. Filter oli gunanya buat saring kotoran dan serpihan besi di dalam mesin. Filter oli yang kotor bikin pelumasan gak maksimal dan bikin performa mesin jelek. Sementara itu filter AC gunanya buat saring debu dan kotoran yang masuk ke kabin mobil. Filter AC kotor bikin AC gak dingin dan juga kantan. Pastikan kalian ganti filter oli dan AC secara rutin sesuai saran pabrik. Bab 6, tekanan angin ban kempes perjalanan terhambat. Setelah mesin dan kebersihan beres, sekarang kita ke bagian bawah, ke kaki-kaki mobil. Tepatnya, kita bahas tentang tekanan angin ban. Tekanan angin ban yang pas itu penting banget buat jaga keamanan dan kenyamanan nyetir. Ban kurang angin bikin mobil terasa berat dan boros bensin. Sebaliknya, ban terlalu keras bikin bantingan mobil keras dan gak nyaman. Cek tekanan angin ban secara rutin, terutama sebelum pergi jauh. Pakai alat pengukur tekanan angin biar hasilnya akurat. Ingat, ban itu komponen vital yang nempel langsung sama aspal. Pastikan tekanan angin ban selalu ideal buat jamin keselamatan dan kenyamanan nyetir. Selanjutnya, kita bahas sistem rem. Sistem rem yang bagus adalah kunci keselamatan nyetir. Dan salah satu komponen penting dalam sistem rem adalah minyak rem. Minyak rem gunanya buat nyalurin tekanan dari pedal rem ke kampas rem. Minyak rem yang udah jelek atau habis bikin rem blong dan bahaya banget. Cek kondisi dan level minyak rem secara rutin. Pastikan level minyak rem ada di antara tanda minimum dan maksimum. Kalau minyak rem udah hitam dan kotor, langsung ganti baru. Eerst, jadi HV spesifik mim. Kemarin kain dan balancing. Mesin mobil yang panas itu pertanda buruk. Overheating bisa menyebabkan kerusakan serius pada mesin dan komponen lainnya. Dan buat jaga suhu mesin tetap dingin, kita butuh sistem pendingin yang berfungsi dengan baik. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen penting. Salah satu komponen penting dalam sistem pendingin adalah air radiator. Air radiator ini sangat vital untuk menjaga suhu mesin. Air radiator gunanya buat nyerap panas mesin dan dingin di dalam radiator. Proses ini membantu mencegah mesin dari overheating. Kekurangan air radiator bisa bikin mesin kepanasan dan rusak parah. Ini bisa menyebabkan biaya perbaikan yang sangat mahal. Cek level air radiator secara rutin, terutama sebelum pergi jauh. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Pastikan level air radiator ada di antara tanda minimum dan maksimum. Jangan biarkan level air radiator terlalu rendah. Pakai air radiator yang udah dicampur sama coolant biar nggak karatan dan jaga suhu mesin tetap stabil. Campuran ini juga membantu mencegah korosi. Ingat, mesin overheat bisa bikin kalian mogok di jalan. Ini bisa sangat merepotkan dan berbahaya, jadi pastikan air radiator selalu oke. Perawatan rutin adalah kunci untuk menjaga performa mesin tetap optimal. Setelah semua komponen teknis oke, sekarang waktunya bikin mobil makin ganteng. Dan salah satu cara gampang buat bikin mobil kinclong adalah dengan semir ban. Ban kusam dan kotor bikin mobil kelihatan tua dan gak terawat. Sebaliknya, ban hitam dan mengkilap bikin mobil kelihatan lebih gagah dan sporty. Pakai semir ban yang bagus biar hasilnya maksimal. Semir ban gak cuma bikin ban kelihatan hitam dan mengkilap, tapi juga lindungi ban dari retak dan pecah-pecah. Ingat, bukan namanya sepi pada cermin dan setiri kita sendiri. Jajingin backon mobil kalian clean kusam dan gak terawat. Bayangin lagi nyetir pas hujan deras, tiba-tiba wiper blade rusak dan gak bisa bersihin air hujan di kaca depan. Ngeri banget kan? Wiper blade yang bagus penting banget buat jaga pandangan saat nyetir. Apalagi waktu hujan. Wiper blade yang aus atau rusak bakal ngegaruk kaca depan dan ganggu pandangan. Cek kondisi wiper blade secara rutin dan ganti kalau udah keras atau nggak bisa bersihin air hujan dengan sempurna. Ingat, pandangan yang jelas adalah kunci keselamatan nyetir. Jangan sampai celaka cuma karena wiper blade rusak. Terakhir tapi nggak kalah penting, kita pastikan sistem lampu dan sein mobil berfungsi dengan baik. Lampu utama dan sein adalah alat komunikasi kita sama pengguna jalan lain. Pastikan lampu utama, lampu sein, lampu rem, dan lampu hazard berfungsi dengan baik. Cek juga kondisi mika lampu. Kalau buram, segera bersihkan atau poles biar cahaya lampu tetap terang. Lampu utama yang redup bakal ganggu pandangan waktu nyetir malam hari. Dan sementara sini, disebut bebeng kecil.
Inget Tomix Commanders di genre dari Kunstbier. Pensensian semsempuye grup meninggal KSP. Nah, sobat-sobat otomotif, itu tadi beberapa tips penting buat cek mobil sebelum nyetir ala Afri Hadi. Ingat, ngerawat mobil itu kayak ngerawat pacar, butuh perhatian dan kasih sayang. Dengan cek rutin, kalian gak cuma bakal terhindar dari drama mogok di jalan, tapi juga bikin mobil lebih awet dan hemat bensin. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan cek mobil kalian dan pastikan semuanya oke sebelum diajak jalan-jalan.